Parasmani kita sambut. Karena ini masih dalam suasana tahun baru, izinkan saya menyampaikan untuk kita sekalian, selamat tahun baru bagi kita. Selamat tahun baru. Yang menjadi firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini, yaitu minggu kedua setelah Epifanias, yang tertulis di Yesaya pasal 49 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, kita boleh dengar dan melihat Alkitab kita masing-masing. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang meruncing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganmu. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatan dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allah. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Nubuatan akan kedatangan Mesias. Nubuatan akan keselamatan itu tidak hanya sekali atau dua kali disampaikan oleh para hamba Tuhan, para nabi yang diutus oleh Tuhan. Tetapi nubuatan sering disampaikan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kali ini nubuatan disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang tengah di pembuangan Babel. Tentu kehidupan yang terjadi pada bangsa itu, bahwa mereka krisis identitas dan krisis iman. Di mana identitas mereka dipertanyakan, di mana iman mereka dipertanyakan pada saat itu, ketika mereka berada dalam mereka jatuh kepada pembuangan juga karena sikap mereka, karena perbuatan mereka yang tidak lagi taat kepada Allah, sehingga mereka
harus menerima kenyataan bahwa mereka harus dibuang untuk mengingatkan mereka atas perbuatan. Bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi Tuhan mau melihat bahwa mereka harus mengakui apa yang mereka perbuat. Itulah yang terjadi kepada bangsa Allah, bahwa ketika mereka di dalam pembuangan, mereka tidak lagi seperti biasanya, bahwa kehidupan mereka pada saat itu sudah mengalami perubahan yang sangat besar. Dari awalnya mereka hidup bahagia, tetapi ketika mereka dalam pembuangan, mereka mengalami kesulitan, tantangan hidup. Tetapi itu awalnya. Tetapi ketika mereka hidup di sana, Tuhan tetap mengingatkan bahwa kehidupan mereka harus tetap berlangsung. Kehidupan mereka tidak boleh hanya seperti itu, tetapi kehidupan mereka harus membuahkan kehidupan yang baik, walaupun mereka di tengah-tengah situasi yang sulit. Itulah pengharapan yang selalu diberikan oleh Allah kepada bangsa, supaya mereka hidup di sana juga tetap membuahkan hasil yang baik. Walaupun kesulitan, walaupun tantangan ada di sana, tetapi mereka harus tetap membuahkan hasil yang baik. Kehidupan mereka di sana sudah dikatakan bahwa mereka harus hidup di sana selama 70 tahun. Padahal ini masih awal perjalanan mereka di tanah pembuangan itu di Babel. Padahal sudah disampaikan pada 70 tahun yang akan datang bahwa bangsa itu akan kembali kepada tanah yang dijanjikan oleh Allah. Begitu panjang perjalanan yang harus mereka lalui. Kalau kita melihat juga bagaimana dalam nubuatan akan kedatangan Kristus itu. Kalau kita baca dalam Injil Matius, sangat jelas dikatakan di sana ada beberapa tahap akan kedatangan Yesus Kristus. Pada masa pembuangan sampai kedatangan Kristus itu ada 14 generasi. Kalau kita kalikan Panggilan dan semua yang hadir pada saat ini, 14 kali 100 tahun per generasi, tentunya harus menunggu 1400 tahun akan kedatangan Mesias. Di sini juga sangat panjang dalam menunggu ini. Mereka harus menunggu sangat lama, 1400 akan kedatangan penggenapan Mesias. Mereka harus kembali nanti setelah menjalani 70 tahun di dalam rumah. Tetapi mereka diingatkan bahwa ini akan terjadi. Dan itulah yang kita rasakan saat ini dalam minggu Epiphanius. Penyataan hafatan bahwa penggenapan akan membuat kedatangan Yesus itu sudah kita lihat, sudah nyata. Oleh karena itu, penyataan yang artinya membuat sesuatu menjadi nyata. Apa yang dibuatkan oleh Yesaya kepada bangsa itu ketika di pembuangan itu sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus. Yesus Kristus sudah datang ke dunia. Oleh karena itu, kasih Allah yang sesungguhnya itu sudah dinyatakan di tengah-tengah dunia. Apa kasih Allah yang sesungguhnya itu? Yaitu adalah Yesus Kristus. Itulah kasih yang sesungguhnya yang dinyatakan oleh Allah kepada umat. Inilah yang harus jelas dalam kehidupan kita.
bahwa Allah sudah menyatakan dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Kasih itu sudah dinyatakan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima kasih Allah itu yang sudah dinyatakan? Ada banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kasih Allah yang nyata itu kita terima dalam kehidupan. Apa saja? Kita akan mampu melihat terang Allah ini. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan itu. Karena apa? Kasih Allah sudah nyata ketika kita menerima dalam kehidupan. Terang Allah itu sudah nyata dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam tema minggu kita. Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, ketika manusia hidup dalam kegelapan, terang Allah sudah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, sehingga kegelapan yang ada dalam dunia ini harus tersingkirkan, harus hilang dari dunia ini. Ketika setiap umat yang percaya mau menerima, yaitu terang Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mau menerima kasih Allah itu yang nyata dalam diri Yesus. Kita akan mampu melihat kehidupan kita sendiri, walaupun selama ini kita mampu melihat kehidupan orang lain, tetapi karena terang Allah itu memampukan kita melihat kehidupan kita, melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau di 2022 kita hanya bisa melakukan kehidupan seperti biasa, tetapi tahun 2023 kita diajak untuk melakukan kehidupan yang lebih baik lagi, yang harus bergerak maju, yang tidak hanya jalan di tempat. Tentu kita sudah tahu yang mengenal, kalau hanya jalan di tempat kita capek, keringatan, tetapi tidak ada hasilnya. Tetapi kita harus bergerak, kita harus melangkah. Kalau kita hanya di tempat saja, tentu kehidupan itu hanya seperti itu, terus sepanjang kehidupan. Tetapi kita diminta untuk berjalan, bergerak, bahkan harus berlari mengejar sesuatu yang bisa mengubah kehidupan. Tetapi kita diingatkan dalam menjalani itu bahwa kita harus tetap setia kepada jalan Tuhan. Jangan karena untuk mengejar itu kita harus meninggalkan dia, tidak. Tetapi untuk mengejar itu juga kita diingatkan bahwa kita harus berjalan bersama dia. Kita menginginkan bahwa Tuhan memampukan kita, tetapi jauh daripada itu kita harus meminta kepada Tuhan supaya kita juga tetap setia kepada dia. Untuk mampu semua kita, tetapi untuk setia belum tentu semua bisa. Oleh karena itu kita juga diinginkan Tuhan supaya tetap menjadi yang setia kepadanya dalam perjalanan kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia tetap taat. Dia tetap melakukan itu demi penyataan Allah. Demi apa yang dimuatkan itu terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu amanah dan saudara sekalian, bahwa kita juga diinginkan menjadi orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Hari ini adalah hari ke-15 tahun ini. Berarti ada 360 hari lagi, 50 hari lagi yang harus kita jalani. Bangsa Israel harus menjalani 70 tahun supaya mereka kembali. Kita untuk melewati tahun ini ada 350
siapa yang bersama saya tahun ini untuk pemuda dan pemudi yang belum menikah? Kan begitu. Siapa yang bersama saya? Untuk orang tua, siapa yang bersama saya nanti tahun ini? Karena ada yang harus menikah anak-anaknya, ada yang harus melanjutkan perkuliahan, ada lain sebagainya. Banyak yang bisa kita tanyakan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita dalam minggu Epifanias ini, apa penyataan membuat sesuatu menjadi nyata. Apa itu? Kasih Allah sudah nyata dalam dunia, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, dia sudah nyata. Dia sudah datang dalam dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita menerima. Marilah hidup di dalam kasih Allah itu, di dalam Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, ada berbagai hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau menerima Yesus itu dalam diri kita. Kalau selama ini kita berbagi, kalau selama ini kita hanya melihat kekurangan orang lain, tetapi ketika kita mau menerima Yesus hadir dalam diri kita, kita harus meninggalkan. Kita harus menjadi orang yang tetap saling mengasihi, saling tetap mendukung dalam kehidupan masing-masing. Oleh karena itu, makin dalam minggu Epifanias dan kedua dan ada beberapa minggu Epifanias lagi yang harus kita jalani minggu-minggu yang akan datang ini. Oleh karena itu, penyataan Allah sudah dinyatakan dalam diri Yesus. Allah ini patar main hitung-hitungan paling berkat. Itu harus terlihat dari kehidupan kita masing-masing. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, bahwa ada beberapa nabi yang dipanggil Allah ketika masih dalam kandungan ibu, seperti Yeremia. Dia juga ketika dalam kandungan ibu sudah dipanggil Allah untuk utusannya mengabarkan firman Tuhan. Tetapi Yesus Kristus sebelum dunia ini juga ada, sudah dinikmatkan akan kedatangan Dia. Oleh karena itu, aman kita semua yang hadir pada saat ini, Minggu Epifanias mengajak kita untuk tetap menyatakan kasih Allah di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, nyatakanlah dalam dirimu